Ini adalah video bagian keempat dari performance evaluation. Learning objektif kelima atau terakhir dari performance evaluation, kita akan membahas tentang transfer pricing. Transfer pricing atau harga transfer adalah harga internal yang ditetapkan atau disepakati antara dua divisi, dua cabang atau lebih. Harga transfer ini ditetapkan untuk memudahkan pengukuran kinerja. Kalau kita lihat di situ, di slide, transfer pricing. The value of transferred good is revenue to the selling division and cost to the buying division. This value is called transfer pricing. Nanti di slide-slide berikutnya kita akan jelaskan lebih lanjut. Cuma bagi divisi yang menjual, maka transfer pricing ini ibarat revenue. Sedangkan bagi divisi yang membeli, transfer pricing ini ibarat cost. Transfer pricing memiliki dampak terhadap divisi yang terkait dan perusahaan secara keseluruhan. Bagaimana kemudian dampaknya ini? Yang pertama, karena dia memudahkan pengukuran kinerja sehingga aspek kinerjanya sendiri bisa meningkat. Yang kedua, ketika transfer pricing ini ditetapkan, kita bisa melihat kemudian divisi-divisi mana yang kemudian kurang profitable, mana yang kemudian profitable-nya sudah mencukupi atau melebih dari yang diharuskan. Yang ketiga, tentu saja penetapan transfer pricing ini seperti memberikan otonomi yang lebih kepada para manajer. Dan ini biasanya memberi motivasi mereka untuk bekerja lebih baik. Ada dua basis atau dasar untuk penetapan harga transfer. Di situ saya sebutkan internal motivated transfer pricing. Maksud saya adalah ini khusus untuk transfer pricing yang ditetapkan dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja. Jadi nanti kita bisa lihat bahwa alasannya itu beda-beda penetapan harga transfer. Ini khusus untuk pengukuran kinerja internal. Nah, basis atau dasarnya yang pertama tentu saja yang paling ideal adalah menggunakan market price based transfer price. Kalau ada komponen yang ditransfer antara satu divisi dengan divisi lain, biasanya komponen tersebut diperjualbelikan di pasar itu dengan harga berapa. Itu yang akan kita pakai untuk transfer price di perusahaan. Hanya saja, kadangkala untuk beberapa komponen ini nggak ada, tidak diperjualbelikan di pasaran, sehingga ini agak sulit bila kita memakai market price. Maka basisnya atau dasarnya bisa memakai yang kedua, cost based transfer price. Itu biaya produksinya berapa komponen. Kita basisnya itu. Dan di sana kemudian juga termasuk ke dalamnya negotiated transfer price. Dinegosiasikan antara divisi. Kita lihat ilustrasi sederhananya. Di situ ada perusahaan exit yang terdiri dari dua divisi. Ada divisi produksi dan ada divisi penjualan. Nah, operasi bisnis mereka begini. Divisi produksi itu memproduksi barang, produknya, kemudian ditransfer ke divisi penjualan. Ditransfer di divisi penjualan, mereka selesaikan packagingnya dan mereka jual. Nah, di divisi produksi, biaya produksinya itu $30, sedangkan di divisi penjualan, packaging sebentar, sedikit, dan mereka jual produknya di harga $50. Pada suatu waktu kemudian perusahaan exit ini ingin menetapkan harga transfer price yang merupakan harga internal yang berlaku antara dua divisi yang mereka miliki ini. Nah, tadi sebelumnya kita sudah bahas yang paling ideal adalah market price. Kalau nggak ada, kita bisa pakai cost base, berarti $30 ini yang menjadi basisnya. Bila saja berandai-andai ternyata komponen atau produk ini ada yang mirip dijual di pasaran dan harganya $40. Ini yang ideal yang dipakai menjadi harga transfer. Ya, bila saja kita tetapkan transfer price di sini $40 sesuai dengan market price-nya. Nah, kita lihat kemudian apa kemudian pengaruh $40 ini buat divisi produksi.
Bagi divisi produksi, yang merupakan divisi yang menjual komponennya ke divisi penjualan, transfer price akan menjadi harga jual. Maksudnya, nah ini dia. $40 ini, kalau kita lihat kemudian, menjadi harga jual per unit $40, masuk situ. Biaya produksinya sudah ada tadi, mereka $30, dan karena sudah ada komponen $40 ini, mereka bisa ngitung laba internal mereka sekarang. Walaupun kemudian bukan real laba, benar-benar bukan duit yang dipertukarkan, tetapi mereka bisa mencatat, oke, laba internal per unit saya adalah $10. Di sisi lain, divisi penjualan, divisi ini adalah divisi yang membeli komponen dari divisi produksi. Transfer price akan menjadi harga beli internal. Kita lihat, nah di sini. Mereka sudah punya harga jual karena mereka kerjaannya kan menjual tadi 50. Nah, transfer price ini akan menjadi biaya belinya. Sama-sama 40, 40, di sini 40, cuman di sini juga 40, tetapi beda kemudian peruntukannya. Bagi divisi penjualan, divisi yang membeli komponennya, dia merupakan menjadi biaya beli transfer price-nya. Sama seperti divisi produksi, karena sekarang mereka punya harga jual dan ada biaya beli, mereka bisa juga mencatat laba internal per unit sebesar $10. Nah, kalaupun kemudian market price tidak ada tadi, terus kemudian mereka negosiasikan, ini kemungkinan yang akan terjadi. Oh, sorry, ini sebentar ya. Divisi produksi menginginkan transfer price yang tinggi. Kenapa kok begitu? Ya iya, jelas. Kenapa? Karena bagi divisi produksi, $40 ini adalah harga jual mereka. Semakin tinggi, semakin bagus, karena profit internalnya akan semakin tinggi buat divisi produksi. Tetapi buat divisi lain, divisi penjualan, mereka ingin transfer price-nya ini lebih rendah. Kenapa? Karena ini buat biaya bagi mereka. Kalau ini lebih rendah, maka lebih bagus. Nah, begitu. Cuman kalau kita lihat karena keduanya sekarang sudah punya laba internal, di sini saya tetapkan di $10 dua-duanya juga, maka keduanya sudah tidak lagi menjadi cost center, tidak lagi menjadi revenue center, tapi dua-duanya menjadi pseudo profit center. Profit center abal-abal, profit center KW, profit center jadi-jadian. Oke, ini tadi sudah sebenarnya disinggung. Market price based transfer price is the most ideal basis. Both the selling and buying division will face the same price if it sells its product or buy the needed component from the external market. Jadi ini paling ideal basisnya, karena kalaupun tadi ya kita pakai contoh yang tadi, kalaupun kemudian divisi produksi menjual itu di pasaran, ya harganya segitu. Kalau ada loh ya market price-nya. Di sisi lain kemudian divisi penjualan, kalau kemudian alih-alih beli dari divisi produksi, tetapi dia membeli dari pihak lain, dari luar perusahaan, toh komponen tersebut mereka juga harus beli di harga sekian di market price tersebut, sehingga ini lebih fair dan akan lebih independen, lebih lebih objektif penetapan transfer pricing-nya. Bagaimana bila di perusahaan itu komponen yang ditransfer antar divisi tidak ada di pasar, tidak diperjualbelikan secara bebas di pasar, maka mereka akan mengalami kesulitan menggunakan basis market price tadi. Maka mereka boleh menggunakan cost based transfer pricing. Sayangnya begini, cost based transfer pricing ini pilihannya banyak tentu saja. Dan kalau tadi kita lihat divisi produksi itu $30, belum tentu $30 itu yang kemudian ditetapkan jadi transfer price-nya. Ada beberapa pilihan yang bisa dipilih. Ada 3, kita lihat di sini. Yang pertama, yang bisa dipilih adalah full cost transfer pricing. Full cost di sini berarti biaya variabel plus biaya tetap semuanya masuk, all included begitu, dan itu yang ditetapkan sebagai transfer pricing, sehingga dari sisi divisi yang menjual tidak mengalami kerugian. Yang kedua,
Yang bisa dipilih adalah full cost plus markup. Berarti bagi divisi produksi mereka juga akan mencatatkan margin, mencatatkan profit tadi, walaupun profitnya profit internal, untuk melihat kemudian oh ini divisi produksi juga ternyata bisa mendapatkan profit dari penetapan transfer pricing ini, profit internal. Yang ketiga adalah dengan menetapkan variable cost per fixed fee. Ini mirip-mirip sebenarnya full cost, cuman basisnya variabelnya, biaya variabelnya saja, plus kemudian fix fee-nya. Bukan biaya tetapi tambahan kompensasi yang sifatnya tetap. Nah, ini bisa dipilih 3 alternatif cost base ini. Penetapan transfer pricing yang sebelumnya itu termotivasi oleh alasan-alasan internal, alasan terkait pengukuran kinerja. Sebenarnya ada alasan lain, dan alasan ini adalah alasan eksternal untuk penetapan transfer price. Alasan eksternal ini terutama untuk perusahaan multinasional company, multinational enterprise, di mana divisi penjualnya ada di satu negara dan divisi pembelinya ada di negara yang lain. Kalau begitu, alasan eksternalnya apa untuk penetapan transfer pricing? Tentu saja karena berbeda negara, seringkali yang menjadi alasan eksternal adalah tax, perbedaan pajak antara kedua negara tersebut. Karena tadi divisi penjualnya sama divisi pembelinya ada di negara yang berbeda. Kita lihat ilustrasi sederhananya untuk alasan eksternal ini. Nah, perusahaannya masih tetap exit, cuma kalau tadi divisi produksi dan divisi penjualan mungkin berada di negara yang sama, mungkin di Indonesia. Sekarang divisi produksinya ada di Vietnam dan divisi penjualannya ada di Indonesia. Nah, exit sudah menetapkan transfer price. Angka-angkanya sama, cuman sekarang angkanya adalah angka total alih-alih per unit. Kita bisa lihat kemudian di sana laba internal kalau memakai aransemen yang sama, kurang lebih sama gitu angkanya dengan tadi, maka divisi produksi di Vietnam boleh mencatatkan laba internal divisi mereka 10 juta dolar dan di Indonesia juga boleh mencatatkan laba internal mereka 10 juta dolar. Nah, bagaimana bila kemudian ada pajak yang berbeda antara dua negara ini? Bila aransemennya seperti ini, tingkat pajak di Vietnam 10% dan tingkat pajak di Indonesia adalah 20%, maka berapa pajak total yang harus dibayarkan oleh exit bila tingkat pajak penghasilannya seperti itu? Maka di Vietnam, exit harus mengeluarkan 1 juta dolar, 10 juta dikalikan 10%, 1 juta dolar. Di Indonesia, karena tingkat pajaknya yang lebih tinggi 20%, 10 jutanya dikalikan 20%, 2 juta. Total yang harus dibayarkan oleh exit sebesar 3 juta dolar. Di sini mungkin ada sebagian dari kita yang mulai berpikir, bukankah transfer price ini adalah harga yang ditetapkan secara internal? Berarti boleh naik, boleh turun. Iya. Kalau begitu, mungkin dari sebagian dari kita juga kemudian berpikir, kalau tingkat pajaknya seperti ini, ada nggak sih cara untuk exit meminimalisir pajak mereka? Kalau tidak diatur secara ketat begitu, ya jelas ada. Nah, bagaimana kita meminimalisir pajak yang harus dibayarkan oleh exit? Dengan cara mentransfer, mengoper, memindahkan labanya semaksimal mungkin dari negara yang dengan tingkat pajak yang lebih tinggi ke tingkat pajak yang lebih rendah. Jadi bisa dengan cara mentransfer laba semaksimal mungkin kalau di kasus kita ke negara Vietnam. Karena di Vietnam tingkat pajaknya lebih murah, 10%. Oke, caranya bagaimana supaya labanya tertransfer ke sana, ke divisi produksi? Ya jelas saja. Kalau mau Vietnamnya lebih tinggi labanya, maka 40 jutanya harus dinaikkan kan? Kita pindahkan saja sehingga di Vietnam itu lebih tinggi labanya, sedangkan di Indonesia ya kita kurangi. Kita set transfer price-nya sedemikian rupa supaya labanya bilang saja di Vietnam semua.
transfer price-nya kita tetapkan sehingga totalnya 50 juta. Berapa pajak dengan transfer price baru ini? Kita ganti sekarang 50. Nah, dengan 50 sekarang, revenue di Vietnam 50 juta, kurangi 30 juta, maka laba internal yang mereka boleh akui 20 juta. Di sisi lain, karena transfer price-nya kemudian ditinggikan oleh exit, revenue di Indonesia tentu saja nggak berubah karena ini dijual di pasar apa adanya, tetapi transfer price-nya yang menjadi biaya pembelian itu juga 50 juta, sehingga laba internal divisi yang boleh mereka akui menjadi 0. Tidak laba, tidak rugi. Sekarang kita hitung berapa pajaknya. Di divisi Vietnam, 20 juta tadi labanya, laba yang terbaru berdasarkan ngutak-ngatik transfer price, 20 juta kalikan 10%, 2 juta. Sedangkan di Indonesia, 0, karena labanya 0, kalikan 20%, pajaknya ya 0. Total yang dibayarkan oleh exit itu 2 juta. Nah, dengan mengeset transfer price mereka, multinational company dapat meminimalisir pajak yang mereka bayarkan. Kita ingat tadi, exit kalau transfer price-nya di set 40 juta, mereka harus bayar 3 juta dolar untuk ke pemerintah Vietnam dan Indonesia. Tetapi kalau mereka otak-atik itu transfer price-nya di 50 juta, mereka bisa mengurangi pajak yang dibayarkan sebesar 2 juta atau mengalami pengurangan 1 juta dolar. Lumayan kan 1 juta dolar. Jadi inilah mengapa kemudian karena transfer price ini bisa dimainkan sedemikian rupa, aturan pajak terkait transfer price ini sangatlah diperlukan kan benar-benar diterapkan secara tegas. Jadi simpulannya untuk transfer price ada dua alternatif alasan mengapa perusahaan menyusun transfer price. Yang pertama, alasan internalnya adalah untuk meningkatkan kinerja perusahaan melalui pengukuran kinerja yang lebih baik. Tapi alasan yang kedua juga cukup kuat, khususnya untuk perusahaan-perusahaan multinasional. Alasan ini adalah alasan eksternal untuk meminimalisir pajak. Simpulan tadi adalah bagian terakhir dari transfer pricing dan bagian terakhir dari keseluruhan chapter performance evaluation. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.